Ada ibu-ibu sini yang rumah masih kayu atau masih rumbai, seng bocor-bocor, tak pernah dapat bantuan. Kalimatnya belum selesai. Buat semua yang rumahnya masih kurang baik, penghasilannya di bawah 2 juta, ada yang tidak pernah dapat bantuan dari Kemensos, PKH, beras, gitu ada atau tidak? Ada. Pergi di kantor desa masing-masing ya. Pergi di kantor desa masing-masing, bilang mau cek status diri, mau cek masuk desil berapa. Ya, pergi di kepala desa atau cari sekretaris desa. Bapak tahu kan buka aplikasi DTSen? Tahu? Pak Sekda tahu. Buka, bawa itu nomor KTP, kasih masuk di aplikasi, cek. Keluar desil 1, K2, K3, K6, K7. Kalau misalnya keluar angkanya 6 sampai 10, klik itu ada tombol di bawah perbaharui data diri. Karena jika Bapak Ibu yang penghasilan masih di bawah 2 juta, rumah masih kayu, kalau masuk di desil 6 sampai 10, artinya tak akan dapat bantuan. Jadi kalau merasa kayaknya belum mandiri secara ekonomi, masih butuh bantuan, tapi datanya itu sudah ada di desil 6 sampai 10, perbaiki data diri. Ada petugas dari BPS yang turun untuk survei ulang, jadi bisa masuk di desil yang sebenarnya. Bantuan BPJS Kesehatan, bantuan rumah, bantuan sekolah, bantuan beasiswa kuliah, bantuan kapal nelayan, semua bantuan yang ada di Republik Indonesia ini hanya kepada desil 1 sampai desil 5. Pergi cek di kantor desa apakah desilnya sudah benar atau belum. Boleh? Boleh? Mengerti kata Rada? Siapa yang bisa ulang? Bisa ulang? Oh, bisa ulang? Ibu. Ibu yang pakai jilbab ungu. Sini bercerita ulang, kasih tahu dorang. Jadi habis ini bakar lota kasih tahu ke ibu. Coba bercerita ulang. Cara cek desil bagaimana? Saya tertahu ibu. Tadi sedengar. Iya sedengar tapi tertahu. Coba ulang. Pergi ke mana? Pergi ke kantor desa. Bawa apa? Bawa KTP. Lalu cek di desa. Gitu. Iya, terus? Itu saya tertahu itu. Kasih ke sekretaris desa, suruh cek ini saya ini masuk di desil berapa, ya. Lalu nanti dia buka di komputer, lalu dia keluar tuh angkanya desil berapa di situ. Ibu punya penghasilan 1 bulan sekarang berapa? Rumah subata kan masih kayu? Ada bongkar rumah ibu. Oh, penghasilan inovasi. Oh, berarti doi sebanyak. Ya. Ada. Amin. So ada kan berarti bisa bangun rumah sendiri kan? Oh, oke. Berarti kalau misalnya ibu ada di desil 6 berarti cocok sudah ya. Pernah dapat PKH? Enggak. Punya BPJS? Ada. Dibayar pemerintah atau bayar sendiri? Pemerintah. Oh, berarti ibu masuk sudah benar desilnya. Ya, oke. Kalau misalnya desilnya, misalnya ada teman yang buka terus dia punya desil 6 tapi ternyata dia punya rumah masih kayu, dia punya penghasilan di bawah 2 juta, bikin apa? Dikasih apa? Kalau di bawah 2 juta dikasih sumbangan begitu, kasih bantuan. Harus perbaiki desil dulu. Oh, masuk di desa dulu. Desil. Namanya desil, bukan desa, desil. Ya. Masuk apa? Iya, jadi kalau desilnya 6 sampai 10 harus ubah dulu, klik di situ ubah data diri ya, supaya ada petugas datang survei kembali supaya masuk di desil yang benar, desil 1 sampai 5 supaya bisa dapat bantuan. Ya. Jadi kalau teman bercerita kita tidak pernah dapat bantuan, arahkan kemana? Ke desa begitu. Iya, bawa apa? Bawa apa? Bawa KTP itu. Untuk periksa apa? Periksa apa? Untuk periksa desil. Ya, yang bisa dapat bantuan hanya yang masuk di desil 1 sampai 5. Sampai 5. Ya? Iya. Oke. Oh, kasih. Makasih Bu. Ya, thank you. Jadi sudah ya, semuanya aman ya? Setahu toh? Apa? Mau tanya apa? Punya tanah.
Ya, sekarang sedang kita usahakan minta tambah kuota, tambah agen lagi 1. Nanti saya bicarakan dengan Pak Bupati, karena itu kewenangan di Pak Bupati untuk tambah agen lagi supaya kuotanya ditambah. Ya, oke, terima kasih. Ya, Kalau boleh Ibu minta bantuan penahan ombak untuk daerah Ekor Rino dan Ekor. Karena apabila di musim ombak itu bisa menghancurkan kapal nelayan kami. Jadi berapa meter? Kira 400 meter Bu. Ya sedikit-sedikit lah Bu kalau boleh. Terakhir saya di Jambula minta tanggul 300 meter tuh nilainya 20 miliar. Tapi akan kita usulkan ke kementerian ya, akan diusulkan. Ekor dan Ekorino. ekor Subaim atau ekor aja? Ekor Bu di sini Bu dan Ekor dan Ekorino. Oke, kemarin saya sudah lihat kan? Iya, tapi mungkin Ibu yang Ibu lihat adalah Ekorino, Oh, yang ini ekor ya, ekor dan Ekorino ya, akan diusulkan. 400 itu kurang lebih nilainya sekitar 25 miliar untuk 400 meter talud. Ya, oke. Akan disampaikan ke kementerian. Iya. Terima Terima kasih. kasih Ibu Ya, terima atas kasih. perhatiannya. Terima kasih. Ada lagi? Ibu, ini saya mau tanya, anak saya kan sakit dari kecil, terus dia sakit lalu dia cacat, semua 20 tahun tidak pernah dapat sumbangan dari desa. Apakah itu ada sumbangan atau tidak? Itu yang saya tanya. Sakit apa ya? Dia cacat, Iya, maksudnya cacat apa? Nggak bisa jalan atau? semua tidak bisa. Suami kerja apa sekarang? Kelapa saja. 1 bulan di bawah atau di atas 2 juta? Di bawah 2 juta. Pergi ke kantor desa, Pak Sekdes mana? Ya, Pak Sekdes. Mendingan ya Pak Sekdes atur aja ibu-ibu tuh, suruh mereka rutin setiap hari 50 orang datang cek semua. Nanti kirim ke dinas PMD. Jadi kan di sini ada berapa orang? 700 orang ya? Hah? 700 ya? Cari kakaknya aja. Kakaknya 700 itu di print, langsung lihat di desilnya, dia masuk desil berapa. Kan kalau di desa ini kan saling tahu kan, sudah bisa tahu kira-kira orang ini harusnya di desil 5 ke atas atau 5 ke bawah, kan bisa tahu. Kalau mereka ada di desil 5 ke bawah, langsung aja Bapak sendiri yang masukin data ke sistem untuk lapor. Nanti dari petugas BPS akan datang, karena datanya harus dirubah dulu desilnya, baru bantuannya bisa ada. Ya, ya. Kejar ke Pak Sekdes, ganti data di sistem. Sebenarnya ibu bisa ganti sendiri di handphone. Tapi kalau misalnya bingung, ke Pak Sekdes aja untuk buka aplikasinya, lalu perbaiki. Tahun ini sedang diperbaiki semua data. Jika datanya benar, tahun depan itu sudah bisa dapat bantuan jika masuk di desil 1 sampai 4 kalau bisa. Karena 5 tuh tengah-tengah, kadang dapat, kadang nggak dapat.